Baik, selamat siang anak-anak terkasih. Kita jumpa lagi untuk pertemuan kedua dalam video pembelajaran kimia, di mana pada siang hari ini kita akan belajar materi tentang isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Mari kita buka bersama buku kimia halaman 43. Kita lihat langsung pada tabelnya ya. Tabel 2.2. Di situ ditulis perbedaan isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, di situ untuk pengertiannya, isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda. Atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda. Nah, di sini dilihat ada beberapa unsur ya. Kita lihat di situ ada contoh. Ada contoh ya. Ada contoh N13,7, kemudian N14,7 dan N15,7. Dalam tabel ya, diperhatikan baik-baik. N13,7, N14,7 dan N15,7. Nah, kita lihat di situ. Untuk pengertian dari isotop, yang kita lihat di situ adalah nomor atom yang sama. Nah, kalau kita perhatikan nomor atom yang sama, maka yang harus kita lihat adalah yang di bagian bawah. Ya, berdasarkan simbol yang kemarin itu, yang X, A, dan Z, maka Z itu yang dinyatakan sebagai nomor atom. Berarti yang kita lihat itu harus yang di bagian bawah. Jadi yang di bagian bawah kalau nilainya sama, maka itu dinyatakan sebagai isotop. Tapi ingat, unsurnya juga harus sama. Jadi misalnya kita lihat di contoh, unsur yang dipakai adalah unsur N ya. N itu adalah nitrogen. Maka nitrogen itu harus sama-sama nitrogen dengan nomor atomnya sama. Maka nilainya sama-sama 7 semua. Nah, itu yang dikatakan sebagai isotop. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke isoton. Ya, isoton di situ pengertiannya adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Masih ingat materi yang kemarin? Kalau kita mencari neutron, maka nomor massa kurang nomor atom. Ya, berat atau atas kurang bawah. Jadi kalau hasilnya yang sama, nah itu baru dikatakan sebagai isoton. Tapi isoton ini berbeda dengan isotop. Kalau isotop unsurnya harus sama. Kalau isoton unsurnya bisa berbeda. Yang penting jumlah neutronnya harus sama. Artinya A kurang Z atau atas kurang bawahnya hasilnya sama. Itu yang kita nyatakan sebagai isoton. Coba kalian lihat contoh di situ. K atasnya 39, di bawahnya 19. Kalau kita melihat jumlah neutronnya, maka atas kurang bawah. 39 kurang 19. 39 kurang 19 hasilnya adalah 20. Nah, ingat baik-baik ya, hasilnya untuk jumlah neutron hasilnya adalah 20. Kita perhatikan lagi yang untuk kalsium. Kalsium itu adalah Ca ya. Kalsium itu adalah Ca. Yang mana Ca itu di bagian atasnya adalah 40, di bagian bawahnya adalah 20. Jadi untuk mencari neutron yang sama berarti atas kurang bawah lagi. Berarti 40 kurang 20. Hasilnya adalah 20. Jadi neutron dari kalium yang pertama itu juga 20, kalsiumnya juga 20. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai pasangan isoton karena memiliki jumlah neutron yang sama. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke isobar. Nah, isobar itu pengertiannya adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Ya, kalau nomor massa sama berarti yang kita perhatikan adalah A-nya ya. Kemarin simbolnya kan X, A, Z. Jadi A-nya. A-nya itu berarti posisinya di bagian atas. Ini juga unsurnya boleh beda. Ya, yang penting nomor massanya sama. Ya, kita lihat itu contohnya. Karbon 13,6 dan nitrogen 13,7.
ya, nomor masanya sama. Artinya sama-sama di bagian atasnya itu nilainya sama-sama 13. Mengerti? Oke. Kita lanjut lagi yang isoelektron. Untuk isoelektron ini dikatakan bahwa atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron, ya. Oke, Ibu ulangi. Pada saat kalau kita punya ion positif atau ion negatif, kalau untuk elektron, kalau dia ion positif maka harus dikurangi. Kalau dia ion negatif maka harus ditambah, ya. Itu perbedaannya. Nah, kita lihat contohnya di situ. Natrium plus 11, ya, dipasangkan dengan fluor min 9, ya. Kenapa di situ jumlah elektronnya sama? Nah, kita lihat untuk natrium. Natrium dia plus, tapi nomor atomnya kan 11. Nah, tadi kan Ibu bilang dari awal, kalau plus berarti dia dikurangi. Karena dia plusnya 1, maka 11 kurang 1 hasilnya adalah 10. Begitu juga dengan fluor. Fluor dia min 9. Karena dia min maka harus ditambah. Dia min 1 maka harus ditambah 1. Jadi 9 tambah 1 hasilnya 10. Jadi jumlah elektronnya, kalau dia berion seperti itu ada positif dan negatif, maka jumlah elektronnya sama-sama 10. Karena ingat sekali lagi ya, kalau dia plus maka dia dikurangi, kalau dia min maka dia ditambah. Karena dia saling melepaskan dan menerima. Oke, demikianlah materi tentang isotop, isoton, isobar, dan isoelektron, ya. Untuk isoton, isobar, dan isoelektron itu unsurnya boleh beda, ya. Yang kalian harus perhatikan itu adalah isotop. Unsurnya harus sama. Oke, Ibu yakin kalian pasti bisa dan pasti bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Coba kita perhatikan di soal halaman, misalnya contoh soalnya ya, di uji kompetensi 2 nomor 4, ya. Di situ pertanyaannya, perhatikan data jumlah elektron, jumlah neutron, dan jumlah proton dari kelima unsur berikut. Di halaman 45 ya. Kalian perhatikan tabelnya, ada unsur P sampai dengan T, jumlah elektronnya, jumlah neutron, dan jumlah protonnya tertera di situ dalam tabel. Pertanyaannya, pasangan atom yang dikategorikan isotop dan isobar. Nah, tadi berdasarkan pengertian tadi, isotop adalah yang mempunyai nomor atom yang sama, tapi unsurnya juga harus sama. Berarti yang kita perhatikan adalah nilai, kalau nomor atom sama, berarti yang kita perhatikan adalah karena proton juga sama dengan nomor atom, elektron juga sama dengan nomor atom. Berarti yang kita perhatikan adalah elektron dan protonnya. Oke, kita lihat di situ. Untuk unsur P, elektronnya juga 11, jumlah protonnya juga 11. Untuk unsur Q, jumlah elektronnya 12, jumlah protonnya 12. Jadi unsur mana yang memiliki jumlah elektron dan jumlah proton yang sama? Karena kenapa Ibu di sini bilang jumlah elektron dan jumlah proton? Karena jumlah elektron dan jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Ya, di situ yang punya jumlah elektron yang sama dengan dan jumlah proton yang sama itu ada di unsur apa coba? Diperhatikan baik-baik, di situ ada di unsur R dan T, ya. Kenapa R dengan T? Kita lihat jumlah elektronnya 18, T juga jumlah elektronnya 18. Jumlah protonnya berapa? R 18, T juga 18. Maka yang memiliki isotop yang sama itu adalah R dan T, ya. Di situ adalah option E. Tapi kita harus perhatikan dulu apakah isobarnya sama atau tidak. Nah, kalau isobar yang sama berarti itu harus mencari nomor massa yang sama, ya.
nomor massa yang sama. Kita ingat, untuk nomor massa kira-kira kita memakai apa dengan apa? Nah, untuk mencari neutron kan massa kurang nomor atom. Nah, di sini yang diketahui cuma neutron, elektron, dan proton. Berarti kalau untuk mencari nomor massa, maka elektron atau protonnya ditambahkan dengan neutron ya. Oke, kita perhatikan proton dan neutronnya. Kalau jumlahnya sama, berarti itu sudah isobarnya. Kita lihat yang jumlahnya sama. 12 tambah 11, hasilnya untuk neutron dengan protonnya 12 tambah 11, 23. Untuk unsur Ki, 11 tambah 12, 23. Oke, yang sama-sama 23 adalah ada di unsur P dan Q. Maka jawaban yang tepat adalah option E, yaitu R dan T untuk pasangan isotop, dan pasangan isobar adalah P dan Q. Oke, bisa dipahami. Kalau kurang mengerti bisa langsung tanya di Ibu ya. Ibu sudah pernah kasih nomor WA, bisa langsung tanya secara pribadi di Ibu. Oke, untuk tugasnya kalian kerjakan uji kompetensi dua bagian A, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ditambah lagi bagian C nomor 2. Oke, jelas? Dikumpulkan dikumpulkan 2 hari setelah Ibu membagikan video ini. Oke, terima kasih. Selamat siang.